Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Nugroho, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Jana Badra semester 6, nomor mahasiswa 193-250, akan mempresentasikan satu makalah, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai bagian syarat untuk mata kuliah energi baru dan terbarukan. Kenapa di sini saya memilih pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Karena ini menarik, karena di daerah-daerah Indonesia itu kaya akan sumber daya air, tapi di daerah terpencil, sedang daerah itu masih belum terjangkau oleh fasilitas listrik dari negara, karena ya berhubung dengan daerahnya yang sangat terpencil, infrastrukturnya dibutuhkan akan sangat banyak untuk pembangunannya. Jadi di sana itu sangat melimpah sumber daya air, sehingga akan sangat memungkinkan untuk dibangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang kedua yaitu teknologinya sangat sederhana. Mengapa sangat sederhana? Karena akan membutuhkannya 3 komponen utama, yaitu air sebagai penggerak, yang kedua turbin atau generator sebagai penyalur penggerak air ke suatu putaran menjadi putaran turbin, terus nanti disalurkan ke generator, ya turbin itu menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan, merupakan energi terbarukan. Yang keempat dapat diterapkan di daerah terpencil dan biaya sangat rendah. Saya bilang sangat rendah karena dibanding dengan pembangkit listrik yang besar itu mungkin untuk suatu daerah tertentu itu sangat memungkinkan, jadi biayanya rendah untuk ukuran listrik ya. Yang kedua, potensi-potensi daerah yang tidak terjangkau listrik tapi melimpah sumber daya air banyak terdapat di seluruh Indonesia, itu tersebar, yaitu Sumatera dari Aceh, Medan, terus Palembang, Lampung, dari ujung itu banyak daerah-daerah terpencil yang di sana itu mungkin karena desa-desanya itu kecil-kecil, sumber penduduknya juga tidak begitu banyak. Pemerintah kan kewalahan untuk melayani pembangunan infrastruktur dari listrik itu tadi. Baik Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan lain-lain itu sangat melimpah airnya. Di daerah tersebut banyak daerah yang terisolasi, tidak terjangkau oleh listrik pemerintah, tetapi mempunyai sumber daya air. Pemerintah masih terkendala banyaknya daerah-daerah yang penduduknya sangat sedikit dan jarak antar desa satu dengan desa yang lain sangat jauh, sehingga untuk membangun infrastruktur listrik dan jalan dan sebagainya membutuhkan biaya yang begitu signifikan, sehingga akan menyerap anggaran yang sangat besar. Selanjutnya, syarat pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu hanya ada syarat utama, yaitu harus mempunyai sumber saluran air yang mengalir sepanjang tahun. Di sini mengalir sepanjang tahun tidak harus besar, tapi dia kontinu. Jadi ada batasan tertentu, pada saat kemarau panjang itu dia tetap mengalir, walaupun tidak begitu besar, cukup untuk menggerakkan kincir yang tidak begitu besar juga. Jadi ini mungkin di sumber-sumber mata air di Jawa juga banyak, Kalimantan juga banyak, Sumatera banyak, di Sulawesi, Ambon juga banyak. Mungkin kebanyakan malah di pegunungan, jadi memungkinkan untuk menampung air itu sehingga menjadi banyak, menimbulkan tekanan yang bagus. Nanti pada saat diluncurkan ke bawah dengan gaya gravitasi, dia akan menambah daya tekan untuk menggerakkan turbin.
Komponen utama pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah satu, air sebagai sumber penggerak. Di sini sudah saya bilang air yaitu mutlak ya, karena namanya mikrohidro, dan itu sudah alhamdulillah di Indonesia itu sangat banyak sekali mata air kecil di daerah-daerah pelosok terpencil yang bila dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat. Turbin sebagai generator dan generator sebagai pengubah energi gerak dari turbin menjadi listrik. Hanya tiga itu komponen yang utama ya. Walaupun nanti di sini ada komponen yang lain, yaitu komponen untuk membangun untuk penyangga turbin, untuk membendung suatu bendungan, berarti suatu bentuk yang memungkinkan untuk menambah tekanan daya tekan air terhadap turbin sehingga turbin bisa bergerak dengan kuat dan lancar, dan nanti saluran transfer untuk mengubah RPM, terus kabel-kabel, instalasi listrik, jaga-jaga lah itu infrastruktur pendukung. Itu prosesnya sama seperti apa ya, di kincir air. Di sini kincirnya akan diputar oleh suatu aliran air yang mengalir, yang di sini tentunya harus dibangun dulu untuk memungkinkan kontinuitas air itu untuk mengaliri saluran dan menggerakkan turbin atau kincir. Nah, di sini akan saya jelaskan skema proses perancangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di sini kita pada sumber air yang mengalir itu, yang saluran air atau sumber air dekat sumber air bisa, saluran air yang mengalir itu akan kita suatu bangunan infrastruktur yaitu untuk menampung air, dan di situ dibuat suatu katup atau pintu air yang dimana katup itu berfungsi bila terjadi melimpah air, terjadi hujan deras, dia akan bisa untuk membuang, dan bila terjadi air stabil, dia akan menjaga aliran air ke saluran pembawah. Jadi di sini pertama kita bangun infrastruktur untuk menampung air, yang untuk menambah tekanan, yang tampungan itu untuk mengatur kontinuitas aliran air. Dan di sini ada pintu pembuangan. Pintu pembuangan itu berfungsi pada saat hujan deras atau banjir, dia akan membuang air yang berlebihan sehingga yang untuk masuk ke saluran pembawah itu akan stabil. Nah, di sini juga saluran pembawah itu juga masih dikasih pengamanan, yaitu pintu pembuang lagi. Jadi kalau masih di sini hujannya terlalu deras, masih masuk, bisa kita buang di sini. Terus kita ke suatu bak penenang ya. Di sini bak penenang itu sama dengan yang pertama untuk mengontrol, untuk demi keamanan. Di sini juga ada katup atau pintu air untuk membuang pada saat bak pertama masih tidak memungkinkan untuk menampung air yang banjir atau hujan deras, nanti masih ke saluran pembawah masih ada pengontrol untuk membuang. Nah, di bak penenang ini bak terakhir yang di sini bisa kita lengkapi dengan filter ya. Filter itu untuk menyaring misalnya sampah atau kayak kotoran atau apa yang bisa masuk ke turbin atau kincir yang akan menghambat gerakan turbin tadi. Nah, di sini kita sudah istilahnya air itu sudah lebih steril, lebih apa ya, tidak masuk sini gangguan sampah ini sini, karena ada filter dan ada bak pembuang yang di sini akan airnya kita stabilkan dengan pintu-pintu air yang di situ ada cara pengaturannya. Nah, ini kita menuju ke saluran pembangkit, rumah pembangkit. Rumah pembangkit itu sebenarnya suatu bangunan, di situ terdapat kincir. Kenapa disebut rumah pembangkit? Karena rumah ini berfungsi untuk pengaman dari kincir atau turbin itu tadi. Terus di sana ada kincir menuju ke generator, generator menuju ke saluran-saluran ini. Ada suatu rumah pembangkit yang berfungsi untuk keamanan peralatan juga, keamanan dari hujan, dari banjir, dari angin. Dan karena peralatan di situ
membutuhkan biaya dari pencurian, atau mungkin ada yang orang iseng merusak dengan iseng lah, itu kita buatkan rumah pembangkit di sini. Nah, setelah rumah pembangkit di situ, nanti kita akan menghasilkan listrik, baru kita salurkan ke konsumen atau pengguna. Jadi sisa-sisa air tadi yang dari sini, ini kan ada saluran pembuang tadi ya, itu saluran kembalikan ke saluran induk ya, saluran induk keluar, dan tadi di bawah nanti kita yang menuju bak penenang, menuju ke bawah, yaitu nanti semakin tinggi saluran itu, bak penenang menuju ke rumah pembangkit, akan semakin tinggi juga tekanan air yang masuk ke sini. Jadi nanti kita bangunan itu kita buat sesuai kebutuhan. Misalkan kebutuhan tenaga yang besar, air memungkinkan kita tampung, nanti kita buat lebih tinggi, dia akan lebih tenaga dari air yang karena tarian gravitasi bumi, dia akan semakin cepat dan tekanan semakin tinggi, akan menggerakkan, tentunya turbinnya juga akan bisa dimana turbin yang lebih besar dan lebih kuat gerakannya. Nanti sisa air itu tadi kembalikan ke saluran induk. Jadi ini sangat ramah sekali, sangat tidak mengganggu saluran air ke sungai. Jadi kita kembalikan ke sungai. Selanjutnya kita proses pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada kincir ya. Ini dari air. Kita air yang sudah dibangun tadi, ini gambarnya, ini airnya nggak begitu tinggi, tapi ini stabil. Ini menuju ke kincir atau turbin. Kincir berputar, dia akan memutar suatu roda. Di sini akan dibutuhkan transfer atau transmisi ya. Transmisi itu fungsinya untuk mengubah berapa putaran yang dibutuhkan untuk mencapai putaran pada generator. Jadi tentunya kalau kita langsung ke generator mungkin akan terlalu berat, kita buat transmisi ya yang akan mengubah nanti kebutuhannya seberapa, itu nanti kita bisa kita perhitungkan. Dan generator ini akan mengubah energi gerak yang disalurkan dari turbin menjadi energi listrik. Energi listrik yang kita dapat dari generator ini bisa tergantung dari generatornya. Makanya semakin besar generator, akan semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Tentunya harus kita perhitungkan dengan kemampuan kincir itu untuk menggerakkan generator, harus sesuai. Misalnya kincir kemampuannya tenaga sekian, generator itu membutuhkan tenaga sekian. Itu kita bisa perhitungkan. Saluran ini satu bisa langsung ke konsumen, tentunya dengan suatu keamanan tertentu, yaitu dengan sekring, dengan meteran listrik, dengan kabel yang aman, itu kita langsung salurkan ke konsumen bisa, atau kita simpan dulu di suatu aki dan baru dibutuhkan kalau pada saat misalkan siang kita nggak membutuhkan listrik, itu kita simpan ya, nanti akan dipakai pada saat malam. Selanjutnya contoh gambar-gambar turbin yang sering digunakan dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di sini ada turbin terbuka ya, kincir terbuka yang seperti ini. Pertama ini banyak terdapat di Indonesia dan di Jawa, itu mungkin di Jawa Barat banyak ini. Terus mungkin di Temanggung, di Sleman ada itu. Ini konvensional sekali ya, sangat sederhana. Di sini yang menggunakan ini sangat sederhana, itu keuntungannya dia akan sangat mudah perawatan, sangat mudah dibersihkan. Misalnya terjadi sampah yang menumpuk, dia akan sangat kelihatan. Jadi kalau terhambat apanya langsung ketahuan. Nanti perawatannya mudah. Ini sama ini dengan, kalau ini lebih tertutup di sampingnya, ini untuk melindungi dari sampah yang terlalu banyak. Jadi air dan kotoran langsung masuk keluar. Kalau ini kan masih bisa tersangkut ya. Jadi ada kelebihan kekurangannya ya. Nah ini untuk ya, ini sistem turbin yang lebih canggih ya, ini Pelton ini. Dari ini mungkin di luar sana, di luar negeri, ini yang rancangan orang-orang luar negeri ya.
Terus ini sistem Kaplan ini seperti kipas angin. Nah, dari kipas angin itu kan tenaganya dari listrik, kalau ini kebalikannya seperti kipas angin, dia akan didorong dari atas oleh air. Dua ini kalau di sini ada dua saluran air yang mendorong dari atas, dia akan didorong pada saat bingkai-bingkai kipas itu dengan kemiringan tertentu, dia akan ditekan sehingga kipas itu berputar. Nah, dari putaran itu nanti akan disalurkan ke generator. Nah, di sini ada sistem Prancis ya, seperti Kiam ini. Ini juga bisa, tapi ini juga punya kelemahan ya ini. Kelemahannya itu kalau mungkin diterapkan di daerah kita itu banyak sampah, nanti akan perawatannya akan sulit. Ini juga sistem cross flow, ini hampir sama dengan kincir air konvensional, tapi ini tertutup. Ini kelebihannya yaitu lebih tidak berisik ya, tidak berisik, dia juga aman. Tapi ini kurangannya itu tadi, kalau airnya benar-benar tidak steril, jadi maksudnya ini nanti akan tersumbat, akan terhambat sampah, akan menyangkut. Jadi ada kelebihan. Kalau ini yang konvensional yang banyak digunakan di daerah terpencil desa ini sangat mudah perawatannya. Dan di sini yang ini rancangan orang-orang yang negara lebih maju ini. Tapi ini cocoknya diterapkan di air yang benar-benar steril. Steril itu lebih bersih, sedikit sekali sampah. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekarang kelebihan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yaitu kelebihannya yaitu sumber daya yang terbarukan. Di sini terbarukan karena apa? Ini saya akan sedikit mengulas ya, terbarukan karena di sini tidak akan habis sepanjang masyarakat itu menjaga sumber air. Jadi sini nanti akan terjadi simbiosis, yaitu hubungan yang saling membutuhkan. Masyarakat akan membutuhkan sumber air itu terjaga karena sumber air digunakan untuk menggerakkan listrik, dan dengan kesadaran itu masyarakat akan menjaga sumber air itu. Sekaligus dia akan menjaga saluran-saluran air itu lebih bersih. Karena apa? Kalau saluran air itu terjadi penumpukan sampah, nanti saluran air itu akan mengganggu dari jalannya turbin itu. Jadi di sini kalau pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu akan sebagai edukasi bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan, ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Jadi nanti akan terjadi hubungan yang antara alam dan masyarakat itu akan bersinergi dan efisiensi yang tinggi. Efisiensi yang tinggi yaitu karena tidak membutuhkan peralatan yang begitu banyak. Yang ramah lingkungan jelas ya, karena dia menggunakan semata-mata sumber air yang air itu nanti akan dikembalikan ke saluran primer. Jadi tidak dibuang percuma atau tidak dicemari. Jadi setelah digunakan untuk kincir itu kembali lagi ke saluran primer. Tidak menimbulkan polusi udara karena ini biasanya akan dibuat di sungai-sungai yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kampung nanti. Jadi polusi udaranya cuma suara air itu yang istilahnya gemericik air yang mungkin agak lebih kesal, agak lebih keras dari cuma itu saja. Terus penerapan dan penggunaannya akan sangat mudah. Jadi sangat sederhana. Dalam penerapan di daerah terpencil untuk pembinaan atau nanti pengelolaan itu bisa dengan membina masyarakat sekitar untuk mengajarkan skill keterampilan untuk mengoperasikan, merawat, dan agar itu terjaga itu tidak begitu sulit karena kuncinya cuma satu, yaitu perawatan. Kalau sudah jalan, jadi kebersihan sumber air, stabilitas sumber air, yaitu dengan menjaga sumber daya air, menjaga penghijauan di atasnya sehingga sumber air akan kontinu, dan menjaga saluran air dari sampah-sampah sehingga masyarakat akan sadar untuk itu.
Dan kalau perawatannya cuma 3 itu, ya sumbernya air, generator, turbin, dan saluran. Saluran listrik tentunya juga masyarakat sangat membutuhkan, akhirnya akan mereka sadar untuk menjaganya. Tentunya kalau rusak, mereka akan rugi sendiri. Walaupun begitu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga punya kekurangan, yaitu kekurangannya itu harga spare part yang masih tinggi dan lokasi potensinya jauh sehingga biayanya akan mendapatkan tambahan, misalkan ya untuk membawa ke suatu daerah terpencil, mungkin karena listriknya tidak ada, kincir itu harus dibuat di daerah yang sudah ada karena butuhkan pengelasan, butuhkan perakitan. Jadi nanti membawanya sebenarnya hanya pada saat pertama kali aja, pertama kali merakit itu nanti membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Karena kadang-kadang di daerah itu tidak ada jalan, harus melewati sungai, harus melewati gunung. Jadi membawa peralatannya itu akan memakan biaya untuk biaya transportnya. Ya. Walaupun sekarang sudah ada mungkin ya helikopter atau kendaraan-kendaraan yang bisa melewati medan off-road, tapi tentunya beda dengan spare part yang tidak begitu mahal. Begitu sampai lokasi tentunya harus mendapatkan biaya untuk transportasi. Di daerah-daerah perkotaan, di daerah yang masih terjangkau jalan, sangat mudah, itu akan sangat murah. Dan potensi itu, jadi sebenarnya potensi mikrohidro itu tidak harus daerah terpencil. Jadi di daerah-daerah yang punya sumber air, walaupun padat penduduk, walaupun perkotaan, kalau sumber airnya bersih, sumber airnya mengalir, tentunya bisa diterapkan. Tapi mungkin karena masyarakat sudah terlalu enak dengan listrik dari pemerintah, kita kadang-kadang enggan, malas untuk memanfaatkan. Padahal itu kalau kita kelola itu akan sangat banyak, misalnya untuk sangat membantu untuk biaya penerangan jalan, untuk listrik, untuk industri kecil yang membutuhkan listrik, yang itu kan cuma perawatan saja nantinya. Ya, itulah presentasi dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Tentunya di sini banyak kekurangan atau mungkin kekurang pasan saya menjelaskan di sini, itu murni kekurangan dari saya. Dan kalau ada yang bermanfaat itu insya Allah itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.